Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus selalu ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih Tuhan, maka segala hal yang kita hadapi, kita tidak akan bisa bertahan. Kita tidak akan bisa menjalaninya dengan baik. Segala hal yang kita punya, semuanya karena Tuhan yang memberi. Tanpa Tuhan, tidak ada satupun yang kita lakukan bisa berhasil. Jadi dalam hidup ini, semuanya ada pada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan sendiri, dengan merasa bahwa saya mampu, saya bisa melakukan dengan kekuatan dan kepintaran saya sendiri. Semuanya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melihat di Mazmur pasal 124, ini juga yang disampaikan oleh firman Tuhan secara khusus mengenai bangsa Israel. Jikalau tanpa Tuhan, maka bangsa Israel tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa melewati berbagai masalah maupun serangan-serangan dari musuh-musuhnya. Kalau kita melihat Mazmur 124, ini ditulis oleh Raja Daud, Raja Israel yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun Daud begitu berhasil memimpin bangsa Israel, tetapi Daud menyadari semuanya karena Tuhan. Banyak sekali musuh-musuh yang mereka hadapi. Daud mengatakan tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak akan bisa melewatinya dengan baik. Daud mengatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Seandainya bukan Tuhan yang memihak kepada orang Israel, bukan Tuhan yang bertindak menolong orang Israel, jikalau seandainya bukan karena pertolongan Tuhan, maka apa yang terjadi? Di sini dia yang kedua dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki banyak sekali musuh-musuhnya. Ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan musuh-musuhnya yang tidak mengenal Tuhan, yang membenci Tuhan, mereka begitu membenci orang Israel. Bahkan sampai sekarang kita melihat Israel itu diserang terus. Dan di sini dikatakan ketika manusia bangkit melawan kita, melawan orang Israel, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Kalau bukan Tuhan yang membentengi orang Israel, kalau bukan kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang Israel, di sini dikatakan musuh-musuh mereka pastinya sudah menelan mereka, sudah menghancurkan mereka, sudah memusnahkan mereka sehingga mereka tidak akan bisa bangkit kembali. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini, mereka begitu marah. Di sini dikatakan amarah mereka begitu bersemangat, amarah mereka meluap-luap, menyala-nyala untuk menelan orang Israel, untuk mengalahkan orang Israel. Dikatakan kalau bukan Tuhan, pasti orang Israel sudah ditelan, sudah dikalahkan. Ayat yang keempat dikatakan, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Ini berbicara bahasa kiasan, digambarkan seperti suatu banjir yang besar yang melanda orang Israel, yang menghancurkan mereka. Di sini dikatakan air telah menghanyutkan mereka dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, melanda mereka sehingga bangsa Israel akan hancur. Kita tahu bagaimana ketika terjadi tsunami,
itu semuanya bisa menghancurkan, bisa membunuh banyak orang. Di sini dikatakan, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Bayangkan, ini digambarkan seperti tsunami yang besar yang akan melanda mereka jikalau Tuhan tidak bersama dengan orang Israel. Jikalau Tuhan tidak memihak kepada orang Israel. Jadi saudara-saudara, Daud sendiri menyadari bahwa bangsa Israel selama ini bisa menang, bisa bertahan karena Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini kita mengetahui bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, diserang terus. Tetapi karena Tuhan setia terhadap janjinya, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai Israel. Ketika pun mereka berbuat dosa, Tuhan yang menghajar mereka, bukan karena bangsa-bangsa lain begitu hebat, bukan. Tapi karena Tuhan menghajar mereka karena dosa mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan menghajar mereka, memusnahkan mereka sampai selama-lamanya. Sampai mereka bertobat dan mereka bisa Tuhan kembalikan lagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan tetap setia terhadap janjinya. Jadi Daud mengetahui semuanya bahwa karena Tuhanlah sehingga orang Israel bisa bertahan. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-6 dan ke-7, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka. Nah, sekarang dia menyampaikan pujian kepada Tuhan Allah. Setelah mereka merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, Daud mengatakan terpujilah Tuhan. Tuhan di sini dalam huruf besar itu berbicara tentang Allah, dalam namanya Yehova, Allah perjanjian, setia terhadap janjinya. Terpujilah namanya, ditinggikan, dimuliakanlah nama Tuhan. Dan dikatakan yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kenapa Daud memuji nama Tuhan? Karena mereka lepas dari suatu cengkraman musuh-musuhnya. Bahkan di sini dikatakan seperti jerat penangkap burung, meskipun berhasil menangkap burung itu, tetapi dikatakan di sini jerat itu putus dan akhirnya burung itu bisa lepas. Demikian juga orang Israel. Meskipun bangsa-bangsa lain kelihatannya sudah berhasil atau bisa mengalahkan bangsa Israel, sudah mengelilingi mereka seperti sudah terperangkap, tetapi apa yang terjadi? Musuh-musuhnya justru kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang meluputkan bangsa Israel. Dan kita bisa baca sejarah orang Israel bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka, mulai waktu mereka keluar dari bangsa Mesir sampai mereka berada di tanah perjanjian, dan bertahun-tahun mereka luput daripada musuh mereka. Bahkan sampai sekarang kita mengetahui Tuhan tetap setia terhadap bangsa Israel, karena itu adalah bangsa pilihan, setia terhadap janjinya. Dan dikatakan yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita. Jadi jangan pernah berpikir ada pertolongan kita di tempat lain. Jangan kita mengandalkan manusia, jangan mengandalkan diri sendiri. Tuhanlah pertolongan kita satu-satunya yang sejati. Dikatakan dalam nama Tuhan, bukan dalam nama A, dalam nama B, dalam nama C. Hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sengaja dituliskan yang menjadikan langit dan bumi untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa yang tidak usah kita ragukan. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu ajaibnya alam semesta ini, segala sesuatu. Itu menunjukkan kuasa Tuhan tiada batasnya. Sehingga mengapa kita harus bersandar kepada manusia? Mengapa kita harus bersandar kepada harta kita, kepada apa yang kita miliki, yang dimana terbatas kuasanya? Tiada bandingnya kalau dibandingkan dengan Tuhan Allah yang maha kuasa.
Jadi pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan saja. Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Sama seperti bangsa Israel. Mereka bisa bertahan semuanya karena Tuhan. Dan pertolongan mereka satu-satunya hanya dalam nama Tuhan. Demikian juga kita, saudara-saudara. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak kesulitan, banyak masalah kita bisa hadapi. Kita jangan pernah menganggap bahwa saya hebat, saya bisa. Saudara-saudara, ingat kita ini hanya manusia fana, terbatas. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita hanyalah manusia. Sekaya-kayanya kita hanyalah manusia. Saudara-saudara, Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita harus selalu mengatakan, tanpa Tuhan, jikalau bukan Tuhan, maka saya tidak akan bisa menghadapi segala sesuatu. Masalah-masalah kesulitan yang besar, pergumulan, tanpa Tuhan, kekuatan, penghiburan, hikmat, pertolongan yang Dia berikan kepada saya, tanpa semuanya itu, saya tidak akan bisa. Saya tidak akan bisa. Jadi kita harus selalu lebih mengandalkan Tuhan. Ketika ada kesulitan, berdoa. Ingat Tuhan, andalkan Dia. Bersandar sepenuhnya kepadanya, percaya kepadanya. Dikatakan pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Itulah juga yang harus kita katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, apakah kamu selalu ingat Tuhan Allah? Apakah kamu selalu bersandar kepada Tuhan? Apakah kamu selalu mengandalkan Tuhan? Apakah kamu selalu mengatakan, Tuhanlah satu-satunya. Oleh karena Dia, makanya saya bisa begini. Maka kita harus bersandar sepenuhnya kepadanya, dan kita harus selalu mau bersyukur. Kita harus selalu memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, dan sungguh-sungguh kita bisa melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.